Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak dan ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka pengajian Ihya Ulumuddin. Seperti biasanya, mari kita mulai dengan bertawassul kepada Musanniful Kutub atau Musannifil Kitab, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah dan karumatnya, dan insya Allah di hari akhir nanti kita digolongkan termasuk golongan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kullu niyatin salihah wa ala ma nawahu salafuna salih wa ila hadrati nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abai wa ummahati wa azwaji wa dhurriyyati wa ikhwani min al-anbiya'i wa mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan yaumiddin. Summa ila hadratil ulama ila amilin wa syuhada'i was salihin wal awliya'il muqarrabin aina makanu. Summa ila hadrati jami'i musannifil kutub allati ta'allamnaha fi hadzal ma'had, khususan ila musannifi kitab Ihya Ulumuddin Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Summa ila hadrati muassisil ma'had Kempek. Summa ila hadrati Am Yasin Buya Ja'far ala anna Allah yassara lana umurana wa ja'alana min zumratihim. Syai'ulillahi lamul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Emang tekanin kan eta? Sedurunge ya? Makangane. Atau mana nyili? Ini kitab Ihya tah. Nyili kitab Ihya. Sedurunge dulu anak. Kayaknya masih bercerita tentang deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya, dan diriwayatkan annahu du'iya ila wilayatil qada, bahwa Abu Hanifah dipanggil, ya, du'iya diundang ila wilayatil qada, untuk menguasai bagian perhakiman. Al-qada itu ya hukum, ya pengadilan lah, kalau bagian wilayah pengadilan. Mungkin diminta untuk menjadi mahkamah agung atau apa. Faqala, kemudian beliau menjawab, ana la asluhu li hadza, saya enggak layak untuk jabatan ini. Jadi beliau menolak dan mengatakan saya tidak patut atau tidak layak untuk jabatan ini. Ya, padahal kalau dari segi kapasitas tentunya ya Abu Hanifah sangat layak lah untuk menjabat sebagai seorang qadi, ya, seorang mahkamah. Tapi beliau menolaknya. Faqila lahu lima, maka ditanyakan padanya, kenapa kok tidak layak? Faqala, kemudian Imam Abu Hanifah menjawab, in kuntu shadiqan, kalau misalnya saya jujur atau benar dalam ucapan saya bahwa saya tidak layak untuk jabatan ini, ya fama asluhu laha, ya berarti saya memang tidak layak sesuai dengan ucapan saya yang benar, ya. Wa in kuntu kadziban, kalau misalnya saya berdusta, saya ngomong begini sebenarnya saya layak tapi saya ngomong tidak sesuai dengan kenyataannya, kalau misalnya saya berdusta, fal kadzibu la yasluhu lil qada, orang yang berdusta
tidak layak untuk menjadi hakim. Ya ini berarti maksudnya ya caranya Abu Hanifah untuk menolak jabatan tersebut lah, seperti kita tahu ya. Jadi dalam Isun benar ya, berarti pas omongan Isun, memang kita nggak layak, jadi buat apa saya diberikan jabatan tersebut. Kalau misalnya saya berbohong, bukanlah orang yang seharusnya menjabat di tempat itu adalah orang yang jujur. Jadi kalau saya berbohong berarti saya pembohong kan, berarti ya saya tidak layak, tetap saja bagaimanapun caranya ya saya tidak layak gitulah. Tapi ya itu semua ya karena tadi ya, karena sebenarnya Imam Hanifah sangat menghindar yang namanya jabatan-jabatan semacam itu. Wa ma ilmuhu bitoriqil akhirati. Adapun ilmunya bitoriqil akhirati tentang jalan menuju akhirat, wa tariqi umuriddin dan jalan memahami urusan-urusan agama, wa ma'rifatu billahi azza wa jalla dan ma'rifatnya akan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadullu alaihi syiddatu khaufihi minallah, maka itu dapat ditunjukkan, fayadullu alaihi, maka dapat ditunjukkan oleh syiddatu khaufihi, sangat terasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa zuhduhu fid dunya, dan sifat zuhudnya akan dunia. Qad qala Ibnu Jurayj berkata, qad balaghani an kufiyikum hadza, telah sampai kepadaku dari orang Kufi kalian semua, ya Ibnu Taimiyah, Abu Hanifah kan orang Kufah ya, sehingga disebut sebagai Kufi, orang yang bangsa Kufah, orang yang lahir di tanah Kufah. Qad balaghani an kufiyikum hadza an-Nu'man bin Sabit, telah sampai kepadaku tentang orang Kufimu ini, yaitu Nu'man bin Sabit. Ini nama asli daripada Abu Hanifah ya, Nu'man bin Sabit. Annahu syadidul khauf, beliau adalah orang yang sangat takut lillahi kepada Allah Ta'ala. Wa qala Syarik an-Nakhai, Syarik an-Nakhai nama orang, berkata, kana Abu Hanifah tawilas samti daimal fikri. Abu Hanifah adalah tawilas samti, selalu diam ya, tidak banyak ngomong. Daimal fikri, selalu bertafakkur, selalu berpikir. Qalilal muhadatsati linnas, sedikit sekali berbicara dengan orang. Jadi orangnya pendiam lah ya. Tapi ya bukan pendiam karena karakternya pendiam ya, tapi memang karena pendiam terbawa oleh ilmu dan rasa takutnya kepada Allah. Fahadha, maka ini min awdahil imarati atau amarati, ini adalah termasuk tanda-tanda yang paling jelas. Awdah yang jelas, amarati tanda-tanda, alal ilmil batini, atas ilmu batinnya beliau. Ilmu hati ya, ilmu dalam. Wal istighali, dan beliau menyibukkan diri bimuhimmatid dini, dengan kepentingan-kepentingan agama. Faman utiya as-samta wa zuhda faqad utiya al-ilma kullahu. Orang yang senantiasa diam dan zuhud, faqad utiya al-ilma kullahu, maka orang tersebut betul-betul telah dikaruniai ilmu, seluruh daripada ilmu. Ini berarti air tenang tanda tak dalam ya, air beriak tanda tak dalam ya. Jadi semakin dalam orang itu, maka dia tidak banyak ngomong lagi, udah tahu semua lah. Tapi kalau banyak ngomong, banyak apa, justru dipertanyakan ini keilmuannya. Itulah yang dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu. Apakah kemudian ngomong nggak perlu? Ya perlu. Zaman sekarang sih pakai beli ngomong nggak beli keuruan. Jadi perlu ngomong, tapi ngomonglah hal-hal yang bermanfaat. Falyaqul khairan aw liyasmut, kata hadisnya ya. Katakanlah hal-hal yang baik, atau kalau tidak bisa ya sudah diamlah. Nah rupanya diam lebih dipilih oleh Abu Hanifah.
Fahadhi nubdatun min ahwalil a'immatis salasah. Ini adalah cuplikan, nubzah itu ya, cuplikan cerita min ahwalil a'immatis salasati, dari keadaan imam-imam yang tiga, yaitu dari mulai Imam Syafi'i, kemudian gurunya Imam Maliki, dan kemudian Imam Hanafi. Wa ammal imamu Ahmad bin Hanbal, adapun Imam Ahmad bin Hanbal, wa Sufyan as-Sawri, dan Imam As-Sufyan as-Sawri rahimahullah ta'ala, fa atba'uhuma aqallu min atba'i haula, maka pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Sufyan as-Sawri itu lebih sedikit ketimbang pengikut tiga imam yang sudah disebutkan tadi. Wa Sufyanu aqallu atba'an min Ahmad, Imam Sufyan lebih sedikit pengikutnya ketimbang Imam Ahmad. Walakinis tiharahuma bil wara'i waz zuhdi azhar, akan tapi kemasyhurannya akan sifat wira'inya, akan sifat senantiasa menjaga diri ya, dari hal-hal yang haram, waz zuhdi, dan sifat zuhudnya azhar, lebih tampak, lebih terkenal lagi ya. Wa jami'u hadzal kitab, seluruh kitab ini yaitu kitab Ihya, mashhunun, penuh bihikayati afalihima, dengan cerita-cerita perbuatan mereka berdua, wa aqwalihima, dan ucapan-ucapan mereka berdua. Fala hajata ila tafsilil an, maka tidak diperlukan lagi untuk menjelaskannya sekarang. Jadi untuk Imam Ahmad dan Imam Sufyan Asy-Sya'ri, insyaallah sepanjang pengajian Ihya ini kita akan sering mendengarkan, akan sering membaca ucapan-ucapan mereka ya, perbuatan-perbuatan mereka ya. Jadi memang tidak perlu dikhususkan seperti tiga imam yang sudah dijelaskan kemarin-kemarin itu. Fangzur al-an fi ghairi haula'il a'immatis salasah, maka lihatlah sekarang fi ghairi haula'il a'immatis salasah, pada selain imam-imam yang tiga tadi. Wa ta'ammal, dan renungkanlah ya, ta'ammal, pikirkanlah, renungkanlah, anna hadhil ahwala, sikap-sikap ini, wal aqwala, ucapan-ucapan ini, wal af'ala, perbuatan-perbuatan ini, fil i'radi anid dunya wat tajarrudi, yaitu amal-amal yang berpaling dari dunia, wat tajarrudi lillah, dan fokus hanya kepada Allah. Yusmiru, apakah itu semua ya, yusmiruha, hasil, dibuahkan ya. Yusmiruha, yusmiru itu dari kata-kata buah ya. Apakah itu semua buah, mujarradul ilmi, hanya sekedar ilmu, bifuru'il fiqh, tentang cabang-cabangnya ilmu fikih, min ma'rifatis salami, yaitu mengetahui akad salamnya, ini akad pesannya salam ini, wal ijarati, dan akad sewa menyewa, wadzihari, dan akad sumpah zihar ya, ketika kita menyerupakan istri kita dengan ibu ya, itu namanya sumpah zihar. Wal ila'i, sumpah ila, ila itu adalah sumpah ketika kita tidak bersumpah untuk tidak menggauli istri kita selama waktu tertentu ya. Wal li'ani, sumpah li'an, sumpah li'an itu kalau terjadi ini ya, saling tuduh menuduh antara suami istri, maka solusinya adalah sumpah li'an. Au yusmiruha, atau itu dihasilkan oleh ilmun akhar, ilmu yang lain, a'la, yang lebih tinggi, wa asyrafa, dan lebih mulia, minhu, dari sekedar ilmu fikih yang tadi hanya membahas hal-hal yang ya, hal-hal keseharian ya. Wangzur, maka lihatlah, ilal ladzina, kepada mereka, idda'u, yang mengaku-ngaku, yang mengklaim, al-iktida'a, telah mengikuti biha ulai mereka. Asodaqu fi da'wahum, apakah mereka jujur dalam pengakuan mereka, apakah mereka benar dalam pengakuan mereka, amla, atau tidak. Jadi pada intinya Imam Ghazali menuturkan kisah-kisah imam-imam yang mulia ini, imam-imam mazhab yang mulia tiga ini, untuk menjadikan pelajaran bahwa tentunya keilmuan mereka tidak hanya sekedar keilmuan yang sifatnya
di permukaannya artifisial. Ya kalau membahas tentang akad akad jual beli, akad pesan, atau mungkin akad sewa menyewa, itu dianggap oleh Imam Ghazali ya itu penting, akan tapi itu hanya bagian permukaannya saja. Apalagi itu kemudian dijadikan sebagai hanya kebanggaan semata ya, dijadikan untuk bahan perdebatan untuk membuktikan bahwa saya pintar, saya hebat. Kalau hanya itu saja sih ya tidak seperti itu ya imam-imam kita. Bahkan ada suatu ilmu yang lebih mendasar lagi, yang lebih dalam lagi, yaitu ilmu yang diserap di dalam hati. Ilmu yang diserap di dalam hati itulah yang kemudian dapat menjadikan mereka semua, dapat menghasilkan mereka semua sehingga bersikap sesuai dengan cerita-cerita yang sudah diceritakan tadi. Oleh karena itu ya tentunya kita yang merasa sebagai pengikut-pengikut mereka pun harus menyadari itu. Jadi kalau misalnya ilmu itu hanya menjadikan sebagai sebuah kebanggaan tanpa ada perubahan mendasar dari sikap kehidupan kita, maka percuma saja, maksudnya seperti itu. Nah dengan begitu berarti selesailah ya, masuk ke bab yang ketiga nih. Nah baru tadi ya al-babus salis fima ya'udduhul amah minal ulumil mahmudah walaysa minha. Bab salis menjelaskan sesuatu yang dianggap oleh orang umum, al-amah itu orang umum, sesuatu yang dianggap oleh orang umum minal ulumil mahmudah, termasuk ilmu-ilmu yang terpuji, walaysa minha, akan tapi bukan. Jadi bab yang ketiga ini berkaitan dengan apa yang dianggap oleh orang banyak sebagai ilmu yang terpuji, akan tapi bukan, kata Imam. Wa fihi, di dalamnya bayanul wajzil ladzi qad yakunu bi ba'dul ulum madmuman, menjelaskan tentang alasan-alasan wajah ya. Alasan-alasan atau latar belakang ya. Alladzi qad yakunu bi ba'dul ulumi madmuman, yang menjadikan sebagian dari ilmu itu menjadi tercela ya, menjadi mazmuman, tercela. Wa bayanu tabdili asamin ulum, dan menjelaskan juga pergantian nama-nama daripada ilmu-ilmu. Wa huwa, ilmu-ilmu tersebut seperti ilmu fikih, kemudian ilmu tauhid, kemudian ilmu tazkir ya, berzikir, wal hikmati, ilmu hikmah. Kenapa nama-namanya bisa berubah-ubah? Wa bayanul qadril mahmud, dan menjelaskan juga kadar al-mahmud yang terpuji minal ulumi syariah, dari ilmu-ilmu syariat, wal qadril madmum, dan kadar yang tercela dari ilmu-ilmu syariah. Kemudian juga wa bayanu illati dzamil ilmil madmum, dan menjelaskan tentang alasan kenapa ilmu yang tercela bisa menjadi tercela. Itu penjelasannya seperti itu ya. Memang isiran pembahasannya masih tentang ilmu ya. Sebenarnya ada hal yang merupakan concern kita bersama, yaitu sebagai guru. Tapi kayaknya masih jauh nih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah nanti penjelasannya berikutnya ya tentang ilmu-ilmu itu. Salah satu yang mungkin kita yakini bersama adalah bagaimana agar kita sebagai guru ya, jadi salah satu cara dan metode terbaik untuk untuk memberikan pengalaman terbaiknya kepada anak didik kita adalah dengan memberi tauladan yang baik. Itu juga salah satu hal yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita ya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak pada bapak-bapak ibu sekalian, guru-guru ini ya, juga kepada diri saya sendiri, sebenarnya saya juga belum bisa maksimal untuk memberikan teladan yang salah satunya mencoba. Nah, ini juga yang sudah
apa namanya yang sudah dihimbau oleh Pak kurikulum Pak Ali ya, bahwa mangga kita kalau bisa untuk yang jam pertama itu berarti ya sejak saat ini misalnya sudah berada di kelas masing-masing, ada atau tidak ada murid. Saya lagi sebenarnya kenapa saya nongkrong di depan mengajak sebagian guru ya, sebagian agar supaya lagi mencoba kira-kira lawan di rogo atie lu bocah lanang kira-kira terpengaruh enggak? Apakah kemudian mereka merasa bahwa mereka sudah lebih dihormati sehingga akhirnya termotivasi untuk berangkat lebih awal, termotivasi untuk berangkat sekolah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu langkah seperti ini saya berharap mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar supaya mari kita mencoba untuk ngerogoh hati lah, sehingga anak didik kita meskipun tanpa hukuman atau tanpa apa ya kita coba tidak akan menghukum, akan menyambutnya dengan senyum yang semanis mungkin. Apakah kemudian anak didik kita ada perubahan atau tidak, kita coba. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu sekalian yang jam pertama siap berada di kelas masing-masing dan berikan senyum terbaiknya kepada anak didik kita. Apakah ada perubahan? Mari kita evaluasi nanti ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Moga-moga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.